Masalah sampah menjadi perbincangan yang serius di berbagai negara. Ketika dilihat dari berbagai rujukan dan pengalaman di berbagai negara, permasalahan sampah sebenarnya berjalan sesuai dengan kebudayaan mereka, di mana semakin tinggi penguasaan teknologi, informasi, kemudian industri, serta kebudayaan mereka, maka diduga sampah yang ditimbulkan semakin meningkat. Teman-teman, hal yang sama juga terjadi di Indonesia loh. Berdasarkan data yang saya perlihatkan pada video ini, Indonesia merupakan negara penghasil sampah kelima terbesar di dunia. Nah, hal ini tercatat dalam laporan Bank Dunia yang bertajuk The Atlas of Sustainable Development Goals 2023. Nah, menurut laporan tersebut, pada tahun 2020, Indonesia memproduksi sampah sekitar 65,2 juta ton. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jenis, karakteristik, bahkan jumlah sampah. Nah, volume sampah yang begitu besar dan beraneka ragam jenisnya, jika tidak dikelola dengan baik dan benar, maka sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan yang begitu serius. Menelisik dari berbagai sumber, sampah kini menjadi permasalahan utama di daerah Indonesia, khususnya di bagian TPA Antang, Kota Makassar. Berdasarkan data terbaru, produksi sampah yang masuk ke TPA Antang di tahun 2021 diperkirakan mencapai 868 ton per hari, sedangkan pada tahun 2022 meningkat cukup tinggi, yakni mencapai 905 ton per hari. Hal tersebut menimbulkan dampak negatif seperti yang pertama, pencemaran air oleh lindi yang keluar dari tumpukan sampah dan mengalir menuju badan perairan ataupun meresap ke dalam tanah. Yang kedua, pencemaran udara karena adanya gas metana, salah satu jenis gas rumah kaca yang keluar dari tempat penimbunan akhir sampah akibat proses penguraian bahan organik secara anaerobik. Selain itu, Kota Makassar gagal mendapatkan penghargaan Adipura pada tahun 2023. TPA ini sudah penuh dan bahkan pernah mengalami kebakaran akibat penumpukan sampah hingga mencapai 50 meter. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran dan tindakan kita dalam mengelola sampah, terutama sampah plastik. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya di Makassar, mengajak masyarakat lain untuk menerapkan zero waste, langkah mudah menuju lingkungan bersih Makassar. Jadi di sini kita perlu mengetahui apa itu zero waste. Jadi zero waste atau bebas sampah adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak atau mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Tujuannya yaitu agar sampah tidak berakhir di tempat pembuangan akhir atau yang biasa yang disebut dengan TPA, sehingga dapat menjaga sumber daya dan melestarikan alam di sekitar kita. Kemudian menurut Zero Waste International Alliance, Zero Waste adalah konversasi semua sumber daya dengan cara produksi, konsumsi, penggunaan kembali, dan pemulihan produk, serta pengemasan tanpa pembakaran dan tanpa pembuangan ke tanah, air atau udara yang dapat mengancam lingkungan maupun kesehatan manusia itu sendiri. Baik, tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Reduce atau mengurangi, prinsip pertama yang paling mendasar yang mengelola sampah berarti mengurangi sampah sejak awal. Misalnya menggunakan kantong plastik yang sekali pakai, lebih baik menggunakan kantong belanja yang bisa berkali-kali digunakan. Contohnya membiarkan keran air mengalir begitu saja saat mandi, menggunakan gosok gigi, mematikan lampu, kipas angin, dan pendingin ruangan ketika tidak dibutuhkan, dan membawa alat memakan sendiri daripada menggunakan kemasan yang sekali pakai. Manfaatnya, reduce adalah mencegah polusi yang disebabkan pengurangan kebutuhan, penghemat energi, mengurangi emisi gas yang rumah kaca, mengurangi sampah yang harus diulang, dan memungkinkan produk digunakan secara maksimal. Prinsip reduce yang juga mendorong manusia untuk lebih memahami yang membutuhkan dibandingkan
membeli barang yang diinginkan namun tidak konsumtif manusia, dan otomatis membuat manusia hidup lebih hemat. Kedua adalah daur ulang. Daur ulang sampah merupakan suatu tindakan yang dilakukan guna mengurangi pencemaran lingkungan. Daur ulang sampah dapat mengatasi krisis pada lingkungan yang semakin memburuk dari hari ke hari. Daur ulang sampah hanya efektif dalam mengurangi volume sampah yang ada pada lingkungan. Namun, daur ulang sampah juga dapat menghemat sumber daya alam yang ada. Selanjutnya ada proses pembusukan sampah, yang dimana proses pembusukan pada sampah terjadi melalui dekomposisi oleh mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Pembusukan sampah merupakan kegiatan yang menjadikan sampah organik menjadi kompos. Jadi sebelum melakukan proses pembusukan sampah, kita harus melakukan pemilahan antara sampah organik dan juga sampah anorganik. Nah, setelah melakukan pemilahan tersebut, kemudian barulah kita bisa membusukkan sampah organik yang biasanya diolah menjadi pupuk kompos. Adapun beberapa manfaat dari zero waste, yaitu yang pertama, dapat menghemat pengeluaran, yang kedua, fokus pada produk-produk yang tahan lama, yang ketiga, tidak ada lagi makanan sisa, yang keempat, meningkatkan kesehatan dan menurunkan berat badan, yang kelima, mendukung upaya mengatasi pemanasan global, dan yang keenam, meningkatkan kreativitas, dan yang terakhir yaitu mempunyai kemampuan perencanaan lebih baik. Adapun kesimpulan mengenai zero waste ini yaitu merupakan pengubahan perilaku konsumsi agar mengurangi pembuangan sampah, pemanfaatan kembali barang, dan mendukung praktik ramah lingkungan untuk mencapai tujuan pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan selalu ingat, Jaga hati, Jaga pikiran, jaga kebersihan lingkungan.